Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal esai, materi konsep mol, materi kimia kelas 10. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas di video kali ini ya. Yuk langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, sebuah perhiasan terbuat dari campuran perak dan tembaga, Ag dan Cu ya. Jika perhiasan tersebut mengandung 92,5% perak, berapakah jumlah atom tembaga dalam 35 gram perhiasan tersebut? Ar dari Ag 108 dan Cu 64. Oke, jadi kasih gambaran dulu ya. Misalnya perhiasannya seperti ini. Nah, katanya komposisinya Ag perak 92,5%. Berarti supaya 100% sisanya kan tembaga ya. Cu berarti sebesar 7,5% ya. Nah, sampai di sini yang ditanyakan adalah si tembaganya. Berarti kita cari massa tembaga. Massa Cu di dalam 35 gram perhiasan tadi. Nah, ini perhiasannya 35 gram. Berarti kan Cu-nya adalah 7,5% per 100 dari 35 gram. Gitu kan? Dapatlah ini 2,625 gram. Jadi Cu-nya punya massa 2,625 gram. Dapat massa, kita cari molnya. Mol dari Cu, mol itu adalah massa dibagi Ar-nya. Nah, massanya yang baru kita hitung di atas tadi 2,625 gram. Ar-nya dikasih tahu 64. Ini dapat 0,04 mol. Jadi Cu-nya 0,04 mol dalam perhiasan itu. Yang ditanya jumlah atom. X lah ya. Jumlah atom adalah mol dikali Avogadro ya, tetapannya 6,02 kali 10 pangkat 23. Masukkan molnya yang tadi ketemu 0,04 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dapatlah ini 2,408 kali 10 pangkat 22 buah atom Cu di dalam perhiasan itu. Paham ya? Jadi ketahui dulu komposisi masing-masing, cari massa yang yang ditanyakan, dapat massa, dapat mol, dapat jumlah partikel atau jumlah atom. Beres nomor 1 ya. Kita ke nomor 2, ada gas N2O, dikenal sebagai gas tertawa, oke. Dihasilkan dari reaksi penguraian amonium nitrat NH4NO3 menjadi NO2 gas tambah 2H2O gas. Yang A, berapakah massa amonium nitrat yang direaksikan untuk menghasilkan 1,2 liter gas N2O pada keadaan RTP? Yang B, massa uap air yang dihasilkan. Oh, ini MR-MR-nya dikasih tahu ya. Udah, kita ke yang mana dulu? Yang A ya. Nah, saya tulis ulang reaksinya. Ini penting ya reaksinya ya. NH4NO3 terurai menjadi N2O gas tambah 2H2O gas. Reaksinya udah setara. Nah, yang dikasih tahu di sini adalah N2O-nya 1,2 liter. Nah, keadaan RTP. Keadaan RTP itu 1 mol gas pada keadaan itu ya. 1 mol gas itu memiliki volume 24 liter. Gas apa aja gitu. RTP itu room temperature and pressure ya. Jadi 1 mol gas memiliki volume 24 liter. Jadi N2O-nya 1,2 liter. 1,2 liter itu berapa mol gitu ya. Jadi kita bisa dapat mol dari N2O 1,2 liter dibagi 24 liter. Pembandingnya itu kan untuk 1 mol. Berarti dapatlah 0,05 mol. Jadi N2O yang tadi 1,2 liter itu pada keadaan RTP itu adalah sebanyak 0,05 mol. Udah dapat molnya, kita kan yang ditanya N4NO3. Jadi yang dikasih tahu di sini pindah ke sini.
Karena koefisiennya sama, NH4NO3 dengan N2O, maka molnya juga sama. N-nya sama dengan 0,05 mol. Itu ya, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Kalau molnya udah dapat, yang dicari adalah massa. Massa mol kali mR. Molnya 0,05, mR-nya dari NH4NO3 dikasih tahu 80. Maka dapatlah ini sebesar 4 gram. Jadi NH4NO3-nya ada 4 gram. Nah, caranya mirip-mirip lah. Yang B, berapa massa uap air yang dihasilkan? Kalau diperhatikan, tadi kan kita yang awalnya semua ketahuan di sini ya. N2O. Lalu yang ditanya sekarang H2O. Nah, hati-hati koefisien ya. Berarti kan kalau diperhatikan dia kan koefisien 1 N2O, H2O koefisien 2. Maka molnya juga nanti 1/2. Atau bisa dikatakan mol dari H2O itu jumlahnya 2 kali dari mol N2O kan? Karena koefisiennya 2 kali lipat juga sih H2O. Berarti 2 kali N2O tadi 0,05 mol. Berarti 0,1 mol. Si H2O-nya. Cari massa sama kayak yang di atas, mol kali mR. Molnya 0,1, mR dari H2O adalah 18. Berarti massanya 1,8 gram. Oke. Beres ya. Nomor 2, perbandingan koefisien. Makanya reaksi itu koefisiennya dicek dulu di awal ya. Pastikan sudah setara. Oke, lanjut nomor 3. Pada suhu berapa dalam derajat Celcius 0,654 mol gas neon akan mempunyai volume 12,50 liter pada tekanan 1,62 atm. Jadi suhunya diminta atau yang ditanya dalam Celcius. Kalau kita udah dikasih tahu tuh data-data, N-nya 0,654 mol, lalu ada volume 12,50 liter, ada P tekanan 1,62 atm, lalu yang ditanyakan suhu T, maka udah pasti ini mengarahkan kita ke rumus persamaan gas ideal. Ada satu lagi ya di sini tetapannya ya, 0,082. T yang dicari. Oke, kalau nanti persamaan ini PV sama dengan nRT, T-nya nanti dalam Kelvin. Tapi kan nanti kita bisa pindahkan ke atau konversi ke Celcius ya. Jadi intinya kita cari aja dulu T-nya. T sama dengan P kali V per N kali R ya. P-nya tekanan 1,62, volumenya 12,50, molnya 0,654 kali 0,082. Maka dapatlah di sini perhitungan saya 377,6 Kelvin. Kembali lagi yang ditanya adalah dalam Celcius. Celcius ke Kelvin tambahkan 273, berarti Kelvin ke Celcius kurangin 273. Berarti T-nya adalah 377,6 kurang 273 dapat sebesar 104,6 derajat Celcius. Inilah suhunya. Nomor 4, Hodge, campuran gas C3H8 dan gas C2H4 sebanyak 25 liter. Dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 yang dihasilkan dari pembakaran tersebut sebanyak 60 liter. Jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama, berapakah volume gas C3H8 dan C2H4? Jadi paham ya, jadi ada 2 gas di dalam campuran itu lalu dibakar. Berarti masing-masing gas C3H8 akan bereaksi dengan O2 karena pembakaran plus O2 ya. Satu lagi si C2H4. Ini ya. Karena pembakarannya sempurna, yang dihasilkan itu adalah CO2 plus
H2O. Sama. Oke. Nah, reaksi harus setarakan dulu ya, karena koefisiennya itu penting nanti terhadap perbandingan volume ya, karena diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Oke, C di kiri 3, di kanan masih 1 kali 3. C di kiri 4, kanan 2 kali 4. O di kanan 6 tambah 4, 10 ya. 5 kali 2. C di kiri 2, kanan kali 2. H di kiri 4, kanan kali 2. O di kanan 6. 3 kali 2. Nah, oke, saya kasih gambaran ya. Jadi, C3H8, gas C3H8 dan C2H4, total mereka volumenya digabungkan itu adalah 25 liter. Jadi 25 liter disol itu adalah campurannya. Sedangkan total CO2 hasil pembakarannya dari kedua zat itu, dari kedua gas itu, totalnya katanya adalah sebanyak 60 liter. Ini dulu dipahami ya, karena dia dalam campuran. Nah, kita kembali ke 25 liter. C3H8 tambah C2H4, total volumenya 25 liter. Nah, saya misalkan kalau C3H8-nya X liter, maka pasti C2H4-nya adalah 25 min X liter. Bisa diterima nih. Karena kalau X-nya misalnya 8, pasti yang satu lagi C2H4 adalah 25 kurang 8, atau 17 liter. Kalau yang atas 10 liter, pasti yang bawah 15 liter. Kalau yang di atas 20 liter, pasti yang bawah 5 liter. Gitu-gitu aja. Nyambung ya? Pokoknya total mereka adalah 25 liter. Nah, sekarang kita perbandingkan koefisiennya. Nah, kalau di sini X liter, koefisien 1, di sini koefisien 3, berapa liter? 3X liter. Ya kan? Jadi 1 untuk X, maka 3 pasti 3X. Perbandingan biasa ya. Dengan cara yang sama yang bawah, 1 25 min X liter. Bagaimana kalau 2? Ya kali 2, 25 min X. Berarti 50 min 2X liter. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat persamaan nih dari si CO2. Jadi 3X tambah 50 min 2X sama dengan 60. 3X kurang 2X, ya X. 60 kurang 50, 10. Jadi langsung dapat X-nya, 10. Nah, berarti kan tadi yang ditanya adalah C3H8 berapa? C3H8 sama dengan X liter. Berapa X-nya? 10. Berarti 10 liter. C2H4 berapa liter? 25 min X liter. 25 min 10. 15 liter. Itulah jawabannya. Gitu ya. Jadi awali dengan reaksi, pastikan reaksi setara, bandingkan data-data yang diminta. Lalu pasti akan membentuk suatu persamaan, tinggal menentukan X-nya. Terakhir, soal nomor 5, HOTS lagi, airbag mobil dirancang dengan ukuran tertentu saat mengembang. Jika airbag didinginkan, mengembang maksimal dengan terisi 18 liter gas N2, gas nitrogen, suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Berapakah massa NaN3 yang diperlukan? Oke, jadi saya lihat dulu ya kondisinya ya. 25 derajat Celcius dan 1 atm. Ini adalah kondisi yang disebut dengan kondisi RTP, Room Temperature and Pressure. Sebenarnya tadi di soal berapa tadi ada ya. Pada keadaan ini, semua gas 1 molnya memiliki volume 24 liter. Katanya si nitrogen ada 18 liter. Nah, 18 liter itu berapa mol? Tadi kan 1 mol 24 liter. 18 liter ya 18 per 24 kali 1 mol.
18 bagi 3 ya. Bagi 6 lah. Bagi 6, 3 bagi 6, 4. 3/4 mol. Atau 0,75, nggak apa-apa. Lalu, yang ditanya bukan N2, tapi adalah massa NaN3, natrium azidanya ya. Nah, hubungannya sama N2 apa? Nah, ini nggak ada di soal memang. Jadi, NaN3 itu terurai menghasilkan Na tambah gas N2. Nah, ini kan baru nampak hubungannya kan? Tinggal kita setarakan. Na sama tapi N beda ya. Di kiri 3, kanan 2. Kali silang aja. Di kanan kali 3, kiri kali 2. Na-nya juga kena kali 2 kan? Langsung balance itu. Nah, yuk kita yang diketahui adalah si N2. N2 adalah 3/4 mol. Yang ditanyakan NaN3, natrium azidanya. Nah, berarti berapa mol NaN3-nya? Ini molnya dia dibagi mol yang dikasih tahu kali mol N2-nya. Atau ini 2/4 setengah ya, 0,5 mol. Jadi si NaN3-nya adalah sebesar 0,5 mol. Kalau udah dapat mol diapain? Yang ditanya massa. Ini N ya. Massa sama dengan N kali MR. Molnya 0,5, MR-nya nggak ada, kita hitung. Na itu 23. N itu ada 3 ya N-nya ya. 1 N itu 14. Kalau 3 berarti 42 ya. Jadi 65 MR-nya. Jadi setengah dari 65, 32,5 gram. Inilah massa dari NaN3-nya. Oke, selesai ya pembahasan saya untuk soal esai konsep mol materi kimia kelas 10. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Vibe and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.